Shalom anak-anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Hari kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Yanti berdoa berharap anak-anak tetap sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan di masa pandemi ini, Bu Yanti berharap dan berdoa anak-anak tetap mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jadi anak-anak, mari kita jaga kesehatan kita sampai nanti kita boleh kembali tatap muka. Baiklah anak-anak, kita akan pada hari ini kita akan masuk pada bab 8, yaitu rukun dengan tetangga. Sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak ambil sikap untuk lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Dan biarlah kesehatan kekuatan yang kami terima akan kami gunakan untuk belajar, bertanggung jawab, melaksanakan tugas kami sebagai seorang pelajar. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam nama Yesus. Amin. Baik anak-anak, mari kita akan masuk pada pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran 8 ini mempunyai tujuan. Anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami arti rukun, manfaat kerukunan, dan dasar kerukunan. 2. Siswa dapat menyebutkan perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. 3. Siswa dapat menyebutkan cara mewujudkan kerukunan dengan tetangga. Baiklah, yang pertama, apakah arti rukun? Rukun itu tidak bertengkar, jadi damai, tidak ada masalah. Di sini Bu Yanti memberikan sebuah gambar, mari saling menghormati dan menghargai dari berbagai perbedaan yang kita lihat di gambar ini. Jadi rukun itu damai, tidak ada pertengkaran. Nah, apakah manfaat kerukunan? Manfaat kerukunan yang pertama adalah indah, dipandang indah. Perhatikan gambar ini, ketika anak-anak bergandengan tangan semua dari berbagai agama, ini ketika bergandengan tangan semua indah, dipandang sangat indah. Sebagaimana yang kita pelajari di bab 7 kemarin ya, bahwa Tuhan akan menurunkan berkat bagi keluarga yang rukun, bagi anak-anak yang rukun ya, indah. Yang kedua, akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Anak-anak perhatikan, menciptakan kesatuan dan persatuan, tidak hanya kesatuan ini, kesatuan fisik ini, tapi juga kesatuan hati ya, karena di hati ada saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau setiap orang kan bersatu, maka akan teguh, tapi ketika bercerai akan runtuh. Yang ketiga, akan menciptakan damai sejahtera, ya ini yang indah ya, menciptakan damai sejahtera sehingga kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Anak-anak, rukun dengan tetangga. Kalau bab 7 kita rukun dengan anggota keluarga kita. Dan kerukunan yang Tuhan kehendaki tidak hanya di dalam keluarga, tetapi di luar keluarga kita. Itu dengan tetangga. Siapakah tetangga? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Ya, yang dekat dengan rumah kita itu tetangga. Ya, jadi kita harus menciptakan ini, yaitu supaya indah, menciptakan kesatuan, persatuan, dan damai sejahtera. Kita harus rukun dengan tetangga kita, ya, dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Apakah dasar kerukunan? Jadi dasar kerukunan itu ada karena rukun kehendak Tuhan. Mari kita baca Roma 15 ayat 5-7, kita baca bersama-sama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain
sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi apakah dasar kerukunan? Dasar kerukunan adalah Allah sendiri, yaitu Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Itu menjadi dasar kita untuk rukun, ya. Jadi Allah sendiri. Ketika Allah menerima kita, ketika Allah mengasihi kita, maka kita juga harus menerima orang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Jadi kita juga harus mau menerima semua orang dari berbagai latar belakang. Nah, lanjut anak-anak. Apakah perbedaan yang ada di masyarakat, ya, dari masyarakat kita, tetangga kita hidup dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, ya, latar belakang yang berbeda. Apakah itu? Yang pertama adalah perbedaan suku, ya, perbedaan suku. Ada yang dari mana nih? Dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan, Sumatera, ya, ada yang dari Sulawesi, ya, banyak sekali. Bu Yanti punya kakak itu orang Batak, ya, di Jawa dapat Batak, nggak masalah, saling menghormati dan menghargai, ya. Nah, boleh dari Madura, dari mana saja, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan perbedaan, tetapi terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Yang kedua, itu perbedaan agama. Ya, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, diresmikan oleh pemerintah kita, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua saling menghormati. Yang ketiga, perbedaan ekonomi. Coba perhatikan dengan baik-baik di lingkunganmu, ada orang yang kaya, ya, naik mobil, ya, rumahnya bagus, ya. Nah, tapi juga ada orang yang sederhana, ya, ada yang petani, ya, ada yang tukang becak, tambal ban, ya, tidak punya mobil, mungkin hanya naik sepeda atau bahkan jalan kaki, dan motor, ya. Ada yang pokoknya sederhana sekali, ya. Kalau dikatakan perbedaan kaya dan miskin, tetapi semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berteman, untuk bangun kerukunan. Berbeda, tetapi tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, karena tujuan Tuhan buat perbedaan supaya kita saling menghormati. Jadi si kaya dan si miskin dibuat oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan yang di Amsal, ya. Semua diciptakan oleh Tuhan supaya saling menghargai, menghormati, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi di perbedaan di masyarakat kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mewujudkan kerukunan dengan tetangga. Jadi kerukunan itu bukan satu kebetulan atau satu yang simsalabim bisa rukun, enggak, tetapi harus diusahakan, harus diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama, ya, berbagai cara. Yang pertama adalah bermain bersama. Jadi anak-anak harus mau bermain dengan teman-teman yang ada di lingkungannya, ya, enggak boleh sendiri, harus bermain bersama walaupun berbeda. Kemudian ramah, ya, menghormati, menghargai. Jadi kalau lewat depan rumahnya orang, jangan diem saja, tapi harus memberi salam. Yang Bu, selamat pagi Bu, atau selamat malam Bu, atau monggo, gitu, ya, mari, gitu, ya. Ini tanda keramahan, menghargai, menghormati orang lain, tetangga yang ada di sekitar kita. Kemudian mau menolong. Jadi ketika ada tetangga atau teman kita yang butuhkan pertolongan, kita juga harus menolong, ya, menghibur. Kalau teman kita sendirian, ditinggalkan orang tuanya atau siapapun di dalam rumah tangganya, kita bisa menemani, menghibur, ya. Lalu bekerja sama, ya, bekerja sama dengan tetangga. Ketika ada kerepotan, ketika ada kerja bakti, harus mau keluar, ya, untuk saling bekerja bersama, ya. Tidak menghina dan mengejek. Tadi ada perbedaan kaya dan miskin tadi, ya, atau perbedaan agama, perbedaan suku, tidak harus saling mengejek, tetapi saling menghormati, jangan menghina. Oke, itu adalah kan mewujudkan kerukunan dengan tetangga kita. Ya, sekarang tugas kalian yang pertama adalah menggambar wajah tersenyum cemberut. Ketika kalian mengenal orang tua temanmu, maka kamu akan memberi wajah tersenyum, tidak wajah cemberut, ya. Tulis nama temanmu satu-satu di sini, atau ini mungkin siapa namanya. Tulis di sini, lalu gambar. Mengenal atau tidak? Kalau mengenal tersenyum, kalau tidak atau belum mengenal
cemberut. Selanjutnya, anak-anak punya pengalaman ya, sedang menuliskan pengalaman tentang seandainya kalian melihat ada teman yang membuang sampah sembarangan, apa yang kalian lakukan? Menegur atau menasihati jangan, ya. Oke. Lalu tugas selanjutnya adalah anak-anak membaca doa. Ini membaca doa. Kemarin sudah Bu Yanti ajarkan ya membaca doa ini ya dengan sikap yang baik, ya. Bu Yanti percaya anak-anak bisa. Kemudian hari ini juga anak-anak akan mengerjakan ulangan bab 7. Ya, ulangan. Iya, ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan hari ini. Oke. Baik anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan kalian. Salam sehat. God bless you.